Di sebuah masa ketika rempah-rempah lebih berharga daripada emas, tanah Maluku Utara sedang tidak baik-baik saja. Langit di atas Kesultanan Tidore terasa mendung, bukan karena akan turun hujan, melainkan karena cengkraman kekuasaan asing yang begitu kuat. Saat itu, Kompeni Belanda memegang kendali penuh, mengatur siapa yang boleh berdagang dan siapa yang harus tunduk. Namun, mereka lupa satu hal, semangat orang-orang laut tidak bisa dipagari begitu saja. Di tengah situasi yang terjepit itu, seorang pangeran bernama Muhammad Amiruddin, atau yang kelak kita kenal sebagai Sultan Nuku, memilih jalan yang sunyi namun berbahaya. Ia menolak untuk menjadi boneka di istananya sendiri. Pada suatu malam yang gelap, Nuku meninggalkan kenyamanan istana. Ia pergi bukan karena takut, melainkan untuk menyusun kekuatan baru. Ia sadar, melawan meriam besar hanya dengan keberanian saja adalah tindakan nekat yang sia-sia. Nuku butuh lebih dari sekadar pasukan, ia butuh saudara. Dengan perahu-perahu kecil, ia membelah ombak, menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Ia mendatangi Seram, lalu berlayar jauh hingga ke Kepulauan Raja Ampat dan pesisir Papua. Di sanalah kehebatan Nuku yang sesungguhnya terlihat. Ia tidak datang sebagai seorang bos yang memberi perintah, tetapi sebagai saudara yang meminta bantuan. Dengan duduk bersila bersama para kepala suku dan raja-raja di Papua, Nuku merajut kembali tali persaudaraan yang sempat renggang. Ia meyakinkan mereka bahwa laut ini bukan pemisah, melainkan jalan raya yang menyatukan mereka semua sebagai satu keluarga besar. Usahanya membuahkan hasil yang luar biasa. Ribuan orang dari berbagai suku, yang sebelumnya terpisah-pisah, kini bersatu di bawah satu komando. Mereka menyiapkan kora-kora, perahu perang tradisional yang ramping dan sangat cepat, untuk menjadi hantu bagi kapal-kapal patroli Belanda. Namun, perjuangan ini sangat berat. Bertahun-tahun Nuku dan pasukannya hidup berpindah-pindah, bergerilya di lautan luas. Mereka seringkali kekurangan makanan dan amunisi. Blokade Belanda membuat ruang gerak mereka semakin sempit. Banyak yang meragukan apakah Nuku bisa bertahan. Bagaimana mungkin kumpulan perahu kayu bisa mengalahkan benteng batu yang kokoh dan kapal-kapal besar? Di titik kritis inilah, Nuku menunjukkan kecerdasannya yang melampaui zamannya. Ia tahu ia butuh sekutu yang kuat untuk menyeimbangkan keadaan. Saat mendengar kabar bahwa Inggris, saingan berat Belanda, sedang berada di sekitar perairan itu, Nuku melihat sebuah peluang emas. Ia tidak gentar. Ia mengirim utusan untuk menemui pihak Inggris. Hebatnya, Nuku memposisikan dirinya setara. Ia tidak mengemis bantuan, tapi menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia menawarkan monopoli perdagangan rempah kepada Inggris, asalkan Inggris mau memberikan perlindungan dan senjata untuk mengusir Belanda. Langkah diplomatik ini sangat cerdik. Inggris yang memang sedang bermusuhan dengan Belanda menyambut tawaran itu. Mereka bahkan menjuluki Nuku sebagai Lord of Fortune, atau Tuan Pembawa Keberuntungan, karena keberanian dan nasib baik yang seolah selalu melindunginya. Tahun 1797 menjadi saksi sejarah yang tak terlupakan. Penduduk Tidore yang selama ini hidup dalam ketakutan, pagi itu melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Dari kejauhan, laut seolah tertutup oleh ribuan perahu. Armada kora-kora gabungan pasukan Tidore, Papua, dan Seram muncul serentak, diiringi oleh kapal-kapal Inggris yang gagah. Suara gendang tifa dan teriakan semangat menggema di atas air, menciptakan teror mental yang luar biasa bagi pasukan Belanda yang bertahan di benteng. Hari itu, tidak perlu ada pertempuran besar yang menghancurkan segalanya. Melihat kekuatan raksasa yang datang mengepung, gabungan semangat persatuan Nusantara dan teknologi meriam Inggris, nyali gubernur Belanda langsung ciut. Mereka sadar, mereka sudah kalah langkah dan kalah strategi. Tanpa perlawanan yang berarti, Belanda memilih mundur dan meninggalkan Tidore. Sultan Nuku akhirnya kembali menjejakkan kaki di tanah kelahirannya dengan kepala tegak. Ia tidak kembali dengan dendam membara untuk menghancurkan, melainkan dengan kebanggaan untuk membangun kembali. Ia dinobatkan menjadi sultan yang berdaulat, menyatukan Tidore, Papua, dan sekitarnya dalam satu ikatan yang kuat. Ia membuktikan bahwa kemenangan sejati tidak selalu diraih dengan kekerasan semata, tetapi dengan kecerdikan otak, kepandaian berdiplomasi, dan kemampuan merangkul semua orang menjadi saudara. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1805, Sultan Nuku tetap menjadi satu-satunya penguasa di Nusantara saat itu yang merdeka sepenuhnya, tidak pernah tunduk di bawah telunjuk penjajah manapun. Kisahnya mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal, bahwa ketika kita bersatu dan cerdik memanfaatkan peluang, tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Sang tuan dari 4 gunung itu telah pergi, namun gelombang keberanian yang ia ciptakan masih terasa getarannya hingga hari ini.